Kawasan Situk merupakan destinasi wisata terpadu yang menggabungkan antara kolam renang Situk, kolam renang Tok Kajar, dan wisata religi berupa ziarah ke makam Kiai Hajar, penyebar Islam sekaligus sesepuh dan babat alas Dusun Siroto, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, di kawasan Situk ini terdapat sumber air Tok Kajar yang dimanfaatkan untuk pengairan, pemandian, konsumsi air minum bagi warga, dan bahkan untuk pengisian air kolam renang. Dengan demikian, kolam renang di sini menggunakan air alami tanpa kaporit yang segar, bersih, dan jernih sehingga aman dan nyaman bagi pengunjung. Demi meningkatkan fasilitas wisata Situk ini, jalan menuju ke kawasan Situk terus dilakukan perbaikan dengan pengecoran agar kendaraan bermotor dan mobil bisa masuk dengan lebih aman dan nyaman. Airnya air dulu Pak ya? Dari mana Pak? Sumbernya air apa Pak? Sumber asli. Sumber asli apa Pak? Dari apa Pak? Ya dari asli sumber ini. Oh, dari pegunungan apa Pak namanya? Apa Pak? Pegunungan. Tapi kalau ini Oh, ini. sumber ini tempatnya sumber air Tok Kajar. Ini kolam renangnya berasal dari sumber air Tok Kajar. Tok Kajar. Ya. Sumber air Tok Kajar. Ini selamat datang wisata Situk, wisata religi. Ada makamnya Pak? Ada itu. Wisata religi makam Kiai Hajar. Ini wali ya Pak? Ya. Makamnya jadi Pak. Yang ada masjidnya itu. Kalau masuk kolam renangnya sini. Ya ini sama ini ada dua. Ini sini ada berapa ini? Ini ada tiga. Ada 3, sini 2. Tapi kepemilikannya beda. Beda. Ini untuk pemerintah desa, ini untuk Mas Toib. Tapi belum beroperasi ya Pak ya? Sudah semua. Oh, sudah beroperasi. Itu masih kosong ya? Ada. Ini kan baru dibersihkan ya. Dibersihkan airnya dibersihkan. Terdapat 6 kolam renang di kawasan wisata Situk ini. 3 kolam renang dikelola oleh badan usaha milik desa bernama Kolam Renang Tok Kajar, dan 3 kolam renang lagi dikelola oleh perorangan bernama Kolam Renang Situk. Khususnya untuk 3 kolam renang Tok Kajar buka setiap Selasa sampai Minggu, setiap Senin tutup. Sedangkan 3 kolam renang Situk yang dikelola oleh perorangan buka setiap hari. Jam operasional dari ke-6 kolam renang ini mulai jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Dengan harga tiket masuk yang sangat murah, yaitu Rp5.000 per orang. 40 cm paling ya? Oh ini. Oke. Ini kolam renang pertama ini. Ini namanya kawasan kolam renang Situk ya Pak? Ya, itu. Kawasan kolam renang Situk ini untuk kolam renang pertama ini kedalamannya 0,5 meter. Oh, ini malah jalan ya? Jalan ya? Ini kolam renang kedua. Ini kolam renang kedua. Ini lebarnya kedalamannya 0,8 meter. Ini posisinya airnya semuanya sedang dibersihkan ya. Kondisinya dalam keadaan itu. Oh, satu lagi ini. Mulai sudah beroperasi sejak kapan Pak? Ini Bulan apa? ya, ini Bulan Juni ini. tapi tahun 2024. Oke. Ini kolam renang Situk ini mulai beroperasi sejak bulan Juni tahun 2024. Menurut Pak Sinten Pak? Pak Rusdiono ya. Ini jadi kolam renang yang ketiga ini kedalamannya 1,5 meter. Kira-kira kalau panjangnya mungkin
20 meteran ya. Iya. Cuma bergelombang ya. Enggak ketimpa. Oke. Ini Dik, tolong Dik untuk fasilitas toilet kamar bilas. Jadi kalau kolam renang Situk ini daya tarik utamanya adalah sumber airnya. Sumber airnya dari sumber air Tok Kajar. Tok Kajar. Tok Kajar. Sumber air Tok Kajar asli tanpa kaporit ya. Oke. Terus selain itu apa Pak yang menarik Pak? View ya Pak ya? View masih apa? view pedesaan murni. Pedesaan murni, persawahan Iya, bukannya? persawahan. Apalagi? Harganya masih relatif Ya, murah ya? ini boleh dikatakan pernah viral loh. Kalau kolam renang sini itu termurah di dunia. Iya, iya. 5.000 itu. Iya, betul. Jadi ini memang paling murah 5.000. Setelah itu memang 8.000 daerah Bojar. Ini mungkin Di Semarang masih ada yang murah Pak, Manunggal Jati itu 8,5. 8,5. Iya. Tapi ini paling murah. Ini kalau kolam renangnya dibuat persegi panjang jauh lebih baik. Betul. Karena itu justru itu standar internasional, standar untuk apa kalau orang yang berenang baik. Kalau kayak gini seperti kolam renang wisata. Hotel. Ya, kolam renang. Betul benar. Ya. Kalau sebenarnya ini juga bisa kota. Kalau persegi panjang itu jauh lebih baik. Karena kalau untuk kolam renang yang dewasa cenderung persegi panjang. Kalau gini ya kayak hotel, ini hanya kalau seperti ini untuk anak-anak Pak, yang gini oke. Tapi ini saran saya ya, kalau ini misalnya masih bisa diperbaiki sebenarnya dibuat segi 4 jauh lebih baik Pak. Dan jauh lebih menarik karena kalau segi 4 itu kesannya ini serius Pak. Ya, kesannya serius bukan untuk hanya tujuan untuk main-main air. Kalau gini kesannya hanya untuk main-main. Ini karena sudah 1,5 sudah standar orang dewasa Pak. Kayaknya 1,4 juga oke. Ini tinggal kita harus penuh. Kemana-mana ini kalau itu set dia itu sebenarnya masih bisa ini. Kemana-mana. Ini kita akan menyaksikan sumber air Tok Kajar yang dipakai untuk kolam renang Situk. Nah ini asli sumbernya itu dari sini. Dari situ. Oke. Tapi kelebihan sumber air ini itu tuh banyak yang jebat-jebat itu loh Pak. Jebot itu apa? Jebat itu apa ya? Ini kan sumber dari itu tuh merabas. Oh gitu. Ya. Ini kelebihannya ini banyak yang merabas. Ini kalau dulu Karena mungkin kenceng ya Pak ya. ya mungkin nanti Kenceng besar terus sekali. apa ini untuk salurannya nggak gede Iya. jadi itu saluran airnya ya Pak ya. Ya. Dilarang berada di area sini ya, itu ada tulisannya ya. Selain petugas. Namanya itu sumber air Tok Kajar ya. Kajar. Oke, sip. Ini adalah suasana 3 kolam renang lagi yang berada di kawasan Situk yang dikelola oleh perorangan. Daya tarik dari kolam renang kawasan Situk ini diantaranya view alam pedesaan, alam persawahan, dan alam pegunungan. Menggunakan sumber air alami dan tentunya harga tiket masuknya yang masih relatif murah. Fasilitas pendukung dari kolam renang ini adalah kantin, musola, toilet, kamar mandi bilas, dan ruang ganti. Walaupun semua fasilitasnya masih tergolong sederhana, namun tetap layak dan nyaman untuk digunakan.
Tiga kolam renang ini diantaranya adalah kolam renang utama untuk dewasa dengan kedalaman 1,4 sampai 1,5 meter. Kemudian kolam 2 dan kolam 3 dengan kedalaman sekitar 40 cm sampai 60 cm digunakan untuk anak-anak. Kolam renang untuk anak-anak memang belum dilengkapi dengan fasilitas seluncuran dan ember tumpah, namun masih nyaman, menyenangkan, dan tentunya sehat menyegarkan karena air yang dipakai berasal dari sumber air alami Tok Kajar yang sudah terkenal segar, bersih, dan bisa dikonsumsi untuk air minum dan tentunya tanpa kaporit. Seorang ahli biologi kelautan, Wallace J. Nichols, yang mempopulerkan The Blue Man Theory, menyatakan bahwa being in, on, near, or even just thinking about or looking at water can have a positive impact on our mental and physical well-being. Artinya bahwa berada di dalam, di atas, di dekat, atau bahkan sekedar memikirkan, memandangi air dapat berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik kita. Teori ini menyatakan bahwa air memicu kondisi meditatif dan rileks, menangkal kecemasan, dan stimulasi berlebihan yang sering dikaitkan dengan kehidupan modern. Nah, sekarang saatnya menguji kesegaran, kebersihan, dan kejernihan kolam renang ini dengan aktivitas berenang. Let's get swimming! Saya sedang didampingi oleh Pak Kades Magersari, Pak Rusdiono, untuk menuju ke makam Kiai Kajar. Bagus ya Pak makamnya. Sandal sepatu dilepas. Oke. Panjenengan bisa bantu doa sekaligus saya nanti ngikutin sebisanya, monggo. Ya sebisanya gitu aja. Ya, nggih.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Waliullah. Ini adalah makam Kiai Kajar. Menurut informasi dari Kades Pagersari, Bapak Rusdiono, terkait makam Kiai Hajar diceritakan bahwa dulu riwayatnya ketika Kiai Lopait berziarah di makam Sipete melihat bola api. Bola api itu terus dicari dan ditelusuri dan jatuhnya di lokasi makam Kiai Hajar sekarang ini. Akhirnya tempat jatuhnya bola api tersebut menjadi tempat makam Kiai Hajar. Dan hasil diskusi bersama lurah waktu itu yaitu Bapak Darno, makam Kiai Hajar ini diperingati haulnya setiap tahun sekali pada bulan Syawal minggu pertama. Sampai sekarang sudah terjadi 32 kali haul. Namun menurut Kades Pagersari Bapak Rusdiono, meninggalnya Kiai Hajar ini sudah lebih dari 32 tahun yang lalu. Kiai Hajar dipercaya sebagai sesepuh dan babat alas desa Pagersari. Hajar atau Kajar diambil dari nama sumber air Tok Kajar. Makam Kiai Hajar biasanya ramai dikunjungi peziarah pada malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Jadi kalau tiap malam Jumat, malam Selasa ramai sekali Pak. Setiap Malam Jumat atau malam Selasa. malam Selasa dan malam Jumat ramai ya. Ramai Di samping- peziarahnya ya Pak ya. Di samping ziarah sini Iya. itu ya itu sama kesumbernya itu. Oh gitu. Itu kesumber pancuran itu sangat ramai. Dipakai untuk berdoa juga gitu. Iya itu tadi nanti ada pancuran saya lihatin. Hmm. Itu enggak bentar. Makam ini asli tidak mengada-ada gitu. Mbah Kajarnya sudah di sini, panjenengan Iya, belum lahir sudah berdua ada. Sudah ada itu. Gitu. Wah, saya kan asli putra daerah sini. Oh iya Pak. Gitu. Dari sini saya paham betul. Kalau Pak Kiai Kajar itu Itu dulu saya kurang jelas ya, riwayatnya kurang jelas, tapi dari dulu itu dipercaya itu sebagai pokoknya sesepuhnya di sini itu yang menjaga ini, yang menjaga. ya, Kajar itu desa apa kecamatan? Enggak, Kajar itu nama sumbernya. Kalau sini Oh Kajar itu nama sumbernya. nama desanya Pagersari. Desanya Pagersari. Atau beliau itu Pak Kiai Kajarnya yang menemukan Kajar ini? Nggih, dulu mungkin nggih. Itu gitu. Jadi itu ini Mbah Kiai Kajar itu tiap 1 tahun sekali di kol. Kol tahu nggak? Tahu. Diperingati itu tiap Syawal minggu pertama. Syawal minggu pertama. Sini ada pengajian umum. Syawal kemarin sudah haul yang keberapa? Syawal 2025. Ya. Itu saya itu sudah ke-13. Jur sama 14. 13 tambah 14 27. Jur sebelum itu mungkin sudah 5 tahunan. Berarti 32 tahunan. Oh sudah di haul 32 kali Kurang ya. lebih itu. Berarti meninggalnya sudah 32 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Wong itu ceritanya gini kok. Ada Mbah Yai Lopait. Itu ziarah ke makam situ. Ya. Ini kan makam. Lah, Makam apa Pak? ini makam Sipete. Makam Sipete. Ya, lah itu tidak tahu ya. Jor itu katanya itu Mbah Yai Lopait itu melihat seperti bola api. Bola api itu dicari jatuhnya di makam Mbah Kajar itu. Dicari, ditelusuri itu loh. Jor itu kok jatuhnya di situ. Jor habis itu dia matur sama Pak
dulu Pak Lurahnya itu Pak Darno. Hmm. Cari sama Pak Darno, itu minta untuk setiap Syawal itu untuk dikoli gitu. Itu gitu dikoli, sampai sekarang berjalan sampai sekarang. Gitu. Rame berarti Pak? Wah rame, sini kalau itu ribuan paskol itu. Oh. Penuh, itu sini penuh semua, itu ribuan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Wes luar biasa. Informasi apa lagi yang bisa disampaikan? Kelihatannya cukup itu dulu. Cukup ya Pak ya. Ke sumber air tempat itu ya Pak ya, tempat berdoa ya. Iya. Sering dipakai berdoa ya Pak. Apalagi kalau pas malam suro, kadang sini juga. Oh malam suro untuk kungkum. Itu airnya dibawa tuh air minum Mas? Iya. Oh. Seger ya, malah lebih bersih daripada air pam ya? Iya. Oh, oke. Dan gratis ya ngambilnya ya? Iya. Nah ini sumber air yang boleh digunakan banyak warga. Oh ini Masya Allah, ini sumber air yang dipakai untuk Ya untuk seperti ritual. Untuk ritual, kungkum, mandi, utamanya malam suro. Malam suro, malam Jumat Kliwon. Malam suro, malam Jumat Kliwon. Malam Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon. Kejawen enggak Pak? Enggak kan? Ya ada yang kejawen. Ini monggo lah yang penting gitu. Masuk bayar enggak? Enggak. Enggak. Untuk sebenarnya sini belum bayar. Campur. Sini rata-rata yang laki-laki, yang perempuan gitu. Oh ini laki-laki. Ini yang laki-laki yang Wah ini luar biasa ya. ini laki-laki ya, ini kan khusus ada tulisannya enggak. Yang perempuan gitu. Ini tempat kungkum untuk ritual. Oh, luar biasa. Tapi nggak disalahgunakan ya? Enggak, itu Takutnya itu seperti itu kan banyak itu toh anak SHP itu terkadang habis kesahan diajak mandi di sini gitu ya. Bukan cari pesugihan itu enggak. Itu kan gitu terus ini gitu. Iya. Saya kira udah mantap ini. Ini yang Nah ini asli sumbernya itu dari sini. Dari situ. Oke. Tapi kelebihan sumber air ini itu tuh banyak yang jebat-jebat itu loh Pak. Jebot itu apa? Jebot itu apa ya? Ini kan sumber itu tuh merabas Oh gitu. Ya. Itu kelebihannya ini banyak yang merabas. Ini kalau dulu Karena mungkin kenceng ya Pak ya. ya mungkin kan Kenceng bisa terus sekali. apa ini untuk salurannya nggak gede Iya. jadi itu saluran airnya ya Pak ya. Ya. Dilarang berada di area sini ya, itu ada tulisannya ya. Selain petugas. Namanya itu sumber air Tok Kajar ya. Kajar.